Oke, kita sedang ada di farmnya Mas Anwar ya, di Arayan Farm Hidroponik Brebes. Mungkin bisa dikenalkan dulu Mas, ini Mas. Kenalkan, nama saya Khairul Anwar, owner dari Arayan Hidroponik. Di sini kami mengelola instalasi hidroponik, khususnya sayuran selada. Khususnya sayuran selada ya. Oke. Ini kalau boleh tahu di sini sejak kapan Mas? Untuk mulai belajar dari 2016. Nah, untuk pengembangan mulai 2018 sampai sekarang sudah ada 1.600 lubang tanam. Oke, 1.600 lubang ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa diceritakan dari awal kenapa bisa nyemplung di hidroponik ya Mas? Awalnya itu nggak sengaja ya. Awalnya nggak sengaja kita coba-coba melalui literatur di YouTube. Tapi akhirnya dari YouTube itu kurang sreg. Akhirnya kita belajar di orang langsung di pelaku hidroponik. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Oke. Oke, jadi sebenarnya hidroponik bisa ditanam secara otodidak ya sebenarnya Mas? Ya bisa. Oke. Tapi bagi pemula ini kira-kira tips apa yang dibutuhkan di hidroponik Mas? Satu, telaten ya. Segala sesuatu harus telaten. Intinya harus telaten. Nah, selama 2016 ini kira-kira suka dukanya apa Mas kalau di hidroponik ini? Farm Arayan. Kalau sukanya itu pas panen ya pastinya. Yang hijau-hijau ini jadi merah pastinya kan, jadi cuan gitu kan. Pas dukanya ya pas gagal panen aja gitu. Aku berarti ada sempat gagal panen Mas? Ya, sempat gagal panen. Itu biasanya kenapa itu? Biasanya itu kan di hidroponik kita mainnya steril di instalasi. Seandainya kita pas tanam itu instalasinya kurang steril, maka pertumbuhannya itu akan lambat dan bisa mengakibatkan gagal panen. Tentunya dari faktor internal itu ya. Kalau eksternal dari hama. Dari hama ya. Tapi sering ada hama juga. Hama ada karena di sini kan nggak ada selingan sayuran yang lain, selada terus gitu. Nggak ada di sela untuk sayuran yang lain kayak kangkung dan sebagainya enggak. Oh, jadi di sini memang fokus buat selada ya Mas? Iya, selada, walaupun pada awalnya kami menanam segala jenis sayur ya, ada kangkung, pakcoy, cesim, bayam dan sebagainya. Nah, sekarang kita fokus terkonsep di Arayan Hidroponik itu selada. Jadi orang-orang mencari selada itu di sini gitu loh. Jadi nggak yang lain gitu. Oke. Jadi sebelum selada pun Mas Anwar itu sempat ganti sayur juga. Iya, segala jenis sayur tanam semua. Oh, pada saat awal-awal nyoba ya? Iya, awalnya nyoba. Nah, oke. Tapi kenapa bisa memutuskan di selada Mas? Karena dari segi ekonomis ya, dari harga juga lumayan gitu. Dari hama juga nggak terlalu banyak seperti sawi-sawian kayak pakcoy gitu. Oh, malah lebih ini ya? Lebih aman, relatif lebih aman selada gitu. Tapi kalau bisa diceritakan, kalau ini kan selada ya Mas ya? Ini proses budidayanya gimana Mas? Kalau bisa ceritakan teknisnya mungkin dari sisi pembibitan atau apa? Di prosesnya itu awal menanam kita pakai di rock wall ya, rock wall dipotong-potong, terus kita masukkan benih satu persatu. Oke. Bisa ditunjukkan mungkin Mas ini proses nanamnya ini? Kita akan coba ikutin ya teman-teman ya. Oke Mas Anwar, berarti cara teknis budidaya gimana Mas? Dari permajaan? Budidaya itu kita dari permajaan ya, umur 10 harian atau 20 hari kita sudah pindah ya. Pindah ke instalasi permajaan, lalu kita kalau ada di pendewasaan itu kosong kita langsung pindah. Oke. Jadi jaraknya tadi gimana Mas? 10 hari di ini? Bisa 10 hari, bisa 1 minggu, kita menyesuaikan dari instalasi di pendewasaan itu. Baru masuk ke pendewasaan ya? Iya. Kalau secara teori 2 minggu atau 10 hari sudah siap pindah. Teori 2 minggu, 10 hari cukup ya. Nah ini bagian sini permajaan semua, pembesaran semua ya Mas? Iya, ini pembesaran. Pembesaran semua. Nah kalau dihitung ini totalnya berapa Mas dari sini? Totalnya itu sekitar 1.600 lubang tanam. 1.600 lubang tanam ya? Padahal pada saat Mas Anwar mulai itu berapa itu pada saat mulai? Berarti pas mulai itu hanya dengan menggunakan styrofoam bekas, hanya 6 lubang styrofoam ya. Terus menambah kemudian ke styrofoam lagi 10 buah. Terus karena repot akhirnya kita bikin pakai pralon. Setelah pralon sekarang pakai instalasi ini karena lebih ringkas ya setelah untuk skala produksi. Kalau pakai styrofoam kita akan kerepotan karena kan kita harus menambah air dan menambah pupuk satu persatu gitu. Nah tapi berarti kan dari 6 titik lubang ya, sampai sekarang 1.600 Mas. Berarti indikasinya itu
bisnisnya itu lumayan mas. Ya alhamdulillah lumayan karena ditelatih nih. Karena ditelatih nih. Iya. Tapi kalau cerita dari permintaan gimana mas di masyarakat? Permintaan untuk masa sekarang itu setelah adanya COVID malah naik gitu Pak. Iya, karena kan tren masyarakat hidup sehat itu semakin tinggi gitu Pak. Iya. Dan orang kadang di rumah aja gitu kan, bahasanya di rumah aja, kadang mereka menyetok makanan itu. Akhirnya mereka belanja sekalian sayur, bahan-bahan burger, kebab itu sekalian itu. Oh iya benar-benar. Oke, jadi kita cerita tentang ini mas, modal awal ini dalam budidaya hidroponik. Mas Anwar sendiri gimana nih? Kalau modal kita relatif ya, maksudnya nggak terlalu banyak untuk pas produksi. Paling kita membutuhkan rock wool, dan medianya itu nggak cuma rock wool, kita bisa pakai alternatif lain. Contohnya kayak kapas atau spons busa bekas sofa ya, tempat duduk gitu bisa. Tapi yang umum kita pakai itu rock wool. Terus kita butuh AB mix ya. AB mixnya kita pakai yang kemasan besar, kemasan kebun ya, kemasan greenhouse 90 liter atau 30 liter. Terus juga benih sama benih selada ya. Jadi misalkan dari satu instalasi itu kos produksinya berapa mas? Misalkan Kos produksinya itu paling 2 instalasi malah ya, 2 instalasi paling butuh cuman 1,5 robot aja. Iya 1,5 robot dalam arti 1 slab namanya kan, 1 slab setengah lah. Untuk 1 slab harganya sekitar 70 ribuan. 10 ribuan ya. Oke. Tapi kalau kita cerita dari semuanya ini mas, kan 1.600 kan banyak banget nih. Iya. Ini omsetnya kira-kira sebulan berapa mas? Omsetnya berarti ya sekitar 1.600 lubang kali 5 ribuan. 5 ribuan ya. Sekitar 5 juta lebih kurang ya. Oke. 5 juta 6 juta. Tapi kira-kira masih nutup nggak untungnya mas? Artinya dari kos produksinya? Kita masih ngelola sendiri untuk skala kebun ini masih nutup lah. Masih nutup ya? Iya. Oke. Berarti lumayan memang mas untuk namanya bisnis. Ya. Kalau Mas Anwar sendiri di sini full time atau part time sih mas? Kalau sekarang berarti selama setahun sudah full di sini. Iya, satu tahun sekarang berarti sudah full di hidroponik yang mengelola. Oke. Tapi dari suka dukanya apa setahun ini mas? Yang full time di? Berarti suka dukanya paling pas gagal panen aja sih. Gagal panen. Pernah sempat gagal panen juga? Nah, Itu kenapa bisa gagal panen mas? dari instalasi kita kan main steril ya. Jadi kita nggak ada tanah di sini. Jadi yang kita andalkan itu sterilisasi di instalasi. Di instalasinya tidak steril akan mengakibatkan pertumbuhan tidak maksimal. Tidak maksimal. Berarti kalau setelah panen ini di dalamnya dibersihin atau gimana? Idealnya langsung dibersihkan. Idealnya sekali panen idealnya dibersihkan. Tapi apabila masih kelihatan bersih itu 2 kali. Maksimal 2 kali panen dibersihkan. Ikan ya? Oke. Jadi kalau misalkan ada gejala kayak misalkan ada hama dan sebagainya harus benar-benar disterilkan. Iya, jangan sampai nunggu panen malah nanti buang nutrisi. Oke. Kalau kita coba keliling lihat instalasinya mas, ini peralatannya seperti apa sih sebenarnya? Mulai dari mana ini mas? Sini aja. Oke. Berarti ini saya dari 1.600 lubang 2 instalasi, artinya 2 instalasi itu 400 lubang. Itu iya, berarti satu instalasi ini kan 200. Ini 200. Kita pakai tandon air itu sebelah situ. Oh, ada tandon air pertama ya? Pertama itu. Itu pakai 120 liter tandon air. Untuk pompanya kita menggunakan pompa yang berdaya 60 watt. Iya, masih bisa untuk menjalankan instalasi 400 lubang tanam. Berarti dari satu tandon itu 2 instalasi mas? Iya, satu tandon 2 instalasi. Satu tandon 2 instalasi ya. Nah ini perputarannya gimana mas? Di perputaran dari sebelah sana ya. Oke, coba ya kita ikuti teman-teman. Jadi ini untuk tandon air, nanti kita kasih nutrisi ke sini ya. Dari sini naik ke atas, lalu ke dipecah jadi 2 kan. Terus masuk ke input, lalu ke output masuk lagi ke sini ke bawah. Jadi sistem sirkulasi seperti akuarium. Oke, berarti 2 instalasi ini bisa menghemat dengan cara satu ini ya? Iya bisa. Satu tandon air ya mas? Asalkan kita pakai pompa yang buatnya besar gitu. Besar ya. Tapi kalau dari tandon air itu satunya
Itu butuh berapa air mas biasanya mas? Sekitar 120 liter. 120 liter. Tapi itu perlu diisi berapa lama biasanya? Berarti diisi kalau keadaan besar seperti ini sehari isi pagi paling. Isi pagi sehari sekali berarti? Sekali. Full satu drigen? Full satu tandun ya? Iya, full satu tandon, dan kita setting lagi nutrisinya sekalian. Oh, kalau setting nutrisi tadi pencampuran AB mix ya mas ya? Iya, bersama AB mix nanti diukur ppm atau enggak biasanya? pakai ukur ppm. Ukur ppm ya? Jadi untuk pemula otomatis wajib ya itu mas? Ya, pemula memang wajib ukur ppm. Kalau saya di sini kebetulan pakai 1000 ppm. Iya, dari awal semai sampai panen 1000. Oke, kalau airnya sih mas? Dari Kalau air emang idealnya pakai air PDAM. Iya, PDAM. Tapi yang untuk pemula yang baru belajar, air apapun coba saja untuk ditanam itu. Karena kita nanti lihat itu bagus atau enggak. Karena dulu saya nanam hidroponik pun nggak pakai PDAM, cuman air sumur biasa. Ternyata hasilnya juga lumayan bagus. Cuman kalau kita bicara skala produksi untuk pakai air sumur kayaknya masih untuk pertumbuhan itu rada lambat gitu. Masih lambat. Lebih cepat air PDAM. Oke. Nah ini untuk jangka waktu panen biasanya dari masa awal sampai jadi seperti ini rata-rata berapa hari mas? Di untuk khusus sayur selada itu untuk dari awal nanam sampai panen itu sekitar 40 sampai 45 hari. 40 sampai 45 hari ya. Oke. Kalau seandainya 35 hari sudah ada yang beli, ya kita keluarkan itu. Kita keluarkan ya. Nah ini mungkin terakhir mas, untuk bisa mencari market atau pasar tuh Mas Anwar gimana? Memulai dari nol itu? Jadi kita memulai dari edukasi hidroponik ya. Dulu kebetulan ini di Brebes suatu hal yang baru hidroponik ya. Dulu saya memulai dengan sendiri, tapi akhirnya punya teman, kita buka stand di Car Free Day Brebes itu. Kita mulai mengenalkan edukasi hidroponik, mulai dari kelebihannya, kekurangannya gitu. Awalnya dari situ dan sekarang malah diburu gitu. Karena malah diburu ya? Iya, diburu. Belum panen, masih kecil aja sudah ditanya gitu. Ditanya kapan panennya gitu. Iya. Ini alhamdulillah juga segini sudah ada yang pesan gitu. Segini udah ada yang pesan ya mas ya? Oke, luar biasa. Karena kita wajib pengiriman seharinya di Brebes saja 60 bungkusan. Sehari ya? Iya, sehari. Kalau seandainya ramai weekend sampai 100 bungkus per hari. Bungkus per hari ya? Makanya ini perlu 1.600 ya lebih? Iya, 1.600 juga masih kurang. Nah, untuk mensupport hal tersebut kita ada komunitas. Nah, seandainya saya ada selada kosong, jadi kita minta supply ke teman-teman di komunitas hidroponik. Luar biasa. Oke mas, mungkin terakhir pesan-pesan kepada pemula yang mau hidroponik itu apa mas? Kuncinya? Ya kuncinya jangan takut mencoba hal yang baru ya. Karena kita di sini apalagi pangan itu hal yang sangat krusial, sangat utama. Kalau kita menguasai tanam apa aja, nggak bakal kelaparan itu, Pak. Iya. Oke, intinya konsisten tadi ya, telaten, konsisten. Iya, pantang menyerah ya. Tapi kalau urusan modal hidroponik kita sebenarnya bisa disesuaikan mas ya? Bisa disesuaikan, bisa satu instalasi dulu ada untung berapa kita tambah lagi. Iya. Nggak usah berpikir langsung besar gitu. Kita mulai dari hal kecil aja. Pelan-pelan saja ya. Aja ngoyo bahasa itu. Terima kasih Mas Anwar atas kunjungan, atas ini ya. Ilmunya, sarannya segala macam ini di farm hidroponik Arayan Mas Anwar Brebes ya Mas. Iya. Lokasinya di mana? Kita lupa tadi. Lokasinya di Pasar Batang Brebes. Pasar Batang Brebes. Nah, ini bagi teman-teman yang mau butuh hidroponik khususnya selada ya Mas ya. Iya. Bisa ke sini ya Mas. Bogo. Atau nomor HP-nya bisa di-share mungkin Mas. Nomor HP-nya bisa 0896 9608 9698. 9608 ya. Oke. Jadi selain dari menjual selada seperti ini ya teman-teman ya, Mas Anwar juga menjual instalasinya Mas ya? Ya, itu gimana Mas? Yang utama memang kita untuk menjual sayur ya. Sayur ya. Tapi apabila ada permintaan untuk membuat instalasi, saya bersedia gitu. Siap lah ya. Siap. Dari tim Mas Anwar. Iya. Siap Arayan Farm ya, siap. Iya. Insya Allah. Tapi terjangkau ya Mas? Ya, insya Allah terjangkau. Bergantung dari teman-teman butuhnya apa ya, Iya, tadi ya. ada modelnya juga. Modelnya apa? Oke. Thank you Mas Anwar. Iya, iya. Salam buat teman-teman ya. Iya. Thank you, sukses selalu Mas Anwar. Terima kasih. Luar biasa.